Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang interpolation searching. Nah, untuk interpolation searching ini merupakan salah satu metode algoritma pencarian ya. Jadi sebelumnya pada video sebelumnya ya, kalau nggak salah kita sudah bahas tentang linear searching sama binary searching. Nah, ini merupakan lanjutan dari binary searching, jadi pengembangan dari binary searching. Untuk lebih jauhnya kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, interpolation searching atau search itu merupakan varian improvisasi varian dari binary search, di mana algoritma ini bekerja berdasarkan probabilitas kemungkinan posisi berdasarkan value yang sudah kita ketahui atau yang dibutuhkan. Value-nya kayak gimana sih? Nah, nanti kita akan lihat kayak gimana ya. Nah, algoritma ini bekerja baik properly pada data yang sudah terurut. Jadi requirement-nya sama kayak binary search, data itu harus terurut atau sorting. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Misalkan gini nih. Jadi di sini ada contoh buku telepon ya. Gampangannya buku telepon. Jika kita ingin mencari nomor telepon di mana yang pemilik teleponnya adalah Morpheus, maka kalau kita menggunakan linear search dan juga ataupun evenly kita menggunakan linear search, maka kita pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mencari Morpheus ini di dalam buku telepon ini, karena kalau di linear search kalau nggak salah dia akan mencari satu persatu ya sampai ketemu Morpheus. Sedangkan kalau binary search data itu kan dibagi dua, nanti ada low ada high-nya ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti dia pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Dan itu juga pasti akan membutuhkan memory space yang lumayan besar. Sedangkan kalau interpolation search, mungkin kita hanya membutuhkan mungkin 1 atau 2 step aja untuk menemukan yang namanya data Morpheus. Atau gampangannya gini deh, kalau kita misalkan mencari data di kamus ya, mencari kata di kamus, kita pengen mencari misalkan mencari bahasa Inggrisnya makan, otomatis kalau dalam pemikiran kita, kalau di linear search, kalau linear search ya, pasti dia akan mencari dari buku atau halaman paling pertama sampai halaman dia mendapatkan kata-kata makan. Kalau binary search dia harus membagi dua dulu, berarti dia ngambil kata dari tengah-tengah dulu, mengambil data dari tengah, yang middle dulu. Nah, itu kan mungkin agak lama waktunya ya. Tapi kalau di interpolation search, karena kalau kita sudah tahu ya, intinya kalau Morpheus, kalau misalkan kata-kata makan berarti kira-kira buku halamannya ada di sekitaran misalkan di sini ya 1, 2, 3. Jadi kita sudah tahu problem. Oh, berarti kemungkinan kata makan itu ada di halaman di sini. Ini kemungkinan, makanya probi kemungkinan. Nah, tapi kalau misalkan meleset sedikit, mungkin dia akan menambah ke sini, halamannya ke sini atau sini. Tinggal kurangin 1 atau plus 1 halaman. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat bedanya kayak gimana. Nah, untuk binary search, ini langsung aja kita buat perbedaan antara binary search dan interpolation search. Kalau binary search, data itu kita bagi dua dulu. Nah, kayak gini ya. Itu kita cari dari data dibagi dua tadi, kita cari lagi, dibagi lagi. Ini dibagi lagi. Nah, hingga data itu ditemukan. Misalkan di sini dia pengen searching angka 2, berarti datanya harus dibagi 2 dulu. Nah, dicari, terus setelah dicari ternyata dibagi 2 lagi. Ternyata nilai middle kurang dari data yang dicari di sini. Nah, maka dia membutuhkan sekitar 1, 2, 3 dan 4 proses. Kalau di sini dia butuh 4 proses kalau di binary search. Sedangkan kalau di interpolation search dia hanya membutuhkan 2 langkah. Langkah pertama langsung ditentukan nilai tengahnya, kira-kira dia mau mencari 2. Oh, berarti kalau mencari angka 2 berarti kurang lebih posisinya itu ada di depan-depan, nggak mungkin dia di belakang. Dia pasti perkirakan ada di depan. Maka langkah pertama dia menentukan dulu perkiraan, kira-kira ada di mana sih. Oh, dia perkiraannya dia ada posisi di indeks 1. Ternyata pada saat dia melakukan pencarian ternyata benar. Jadi kira-kira membutuhkan 1 atau 2 langkah aja. Nah, metodenya,
caranya kita akan lihat di ini. Nah, untuk pencarian cara ini sebenarnya kenapa sih dia bisa langsung dapat di angka 2 ini? Perkiraannya dia menggunakan formula atau rumusnya seperti ini. Jadi sama kayak binary search, nilai middle-nya kan dibagi 2 kalau binary search. Kalau ini enggak, middle-nya menggunakan rumusnya seperti ini. Yang pertama rumusnya kita lihat di sini ya. Low ini maksudnya lowest index-nya ditambahkan dalam kurung high minus low, indeksnya dibagi data yang nilainya high kurangin data yang nilainya low, terus kurung 2 kali, terus baru dikalikan X itu adalah data yang dicari apa, dikurangin data yang low-nya berapa. Seperti itu. Nah, untuk middle, kata-kata middle ini biasanya nggak cuma middle ya, ada beberapa orang yang menyebutkan mid, juga bilang false, ada juga bilang true atau kemungkinan. Jadi sama aja sebenarnya istilahnya. Jadi aku mau nyamakan aja dengan binary search aja, kurang lebih sama, biar sama aja ya. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Jadi kalau misalkan nih, jika middle item is greater than item, jika nilai tengah, nilai middle itu lebih besar dari item yang dicari, maka probabilitasnya adalah array akan pindah ke sebelah kanan di middle-nya. Misalkan nanti kita contohnya kayak gimana ya. Sedangkan jika kebalikannya, maka probabilitas atau nilai middle-nya akan pindah ke kiri. Nah, untuk runtime-nya, kompleks waktunya adalah log n. Nah, kalau kita logkan misalkan 10, sudah log 10 adalah 1, dilogkan lagi jadi berapa itu. Berarti sangat simple banget ya untuk kompleksitas waktunya. Jadi kurang lebih itu. Nah, tapi ada batasannya untuk input search ya. Hanya digunakan pada array atau list yang sudah terurut sorting. Menggunakan estimasi lokasi data, dan yang terakhir adalah dia pasti mengestimasikan nilai low dan high. Jadi sudah tahu gitu. Jadi batasannya yang ini, yang pertama yang akan perhatikan adalah data harus sudah terurut atau sudah tersorting seperti itu. Nah, untuk algoritmanya yang kayak gini, kurang lebih seperti yang aku jelasin sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita memulai searching dari data yang paling tengah, dimana nilai tengah, nilai middle itu diperoleh dari rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, dia membandingkan dulu apakah nilai tengah itu sama dengan nilai yang sudah dicari. Apabila match, maka dia itemnya langsung ke return dan langsung stop. Tapi apabila don't match, maka kita menggunakan probability position yang baru. Di mana probability position yang baru itu diperoleh dengan formula ini. Di mana nanti middle-nya akan diperoleh. Nah, misalkan di sini ya, misalkan data yang dicari itu lebih besar dari data yang di middle-nya atau nilai top-nya atau nilai post-nya, maka yang akan diupdate adalah nilai low-nya. Low sama dengan middle plus 1. Maka nanti rumusnya akan balik lagi mencari nilai middle yang terbaru. Apabila dia sebaliknya kurang dari, maka high-nya akan diperbarui kan penggunaan middle minus 1. Jadi maka proses ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai data itu match. Gitu. Jadi prosesnya akan diulang sampai data itu match. Di langkahnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita implementasikan di Java ya, salah satunya seperti ini. Nanti kalau bingung nanti bisa di pause saja untuk logiknya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk logiknya. Nah, di sini nih, jadi ini ada yang beberapa bilang menggunakan post ya, sama aja sih beratnya. Nah, misalkan kalau lebih besar berarti high-nya di update. Kalau misalkan data tengahnya lebih besar dari key atau dari yang dicari, di update high-nya. Baru kalau misalkan kurang dari low-nya di update, maka di sini dia akan proses lagi terus sampai data itu match gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ke contohnya. Nah, ini ada contoh nih. Contohnya di sini kita pengen mencari angka 84 di dalam sebuah array yang terurut. Ini adalah array-nya ada sebanyak 8. Mana indeksnya kita mulai dari 0 ya. 0, 1 sampai dan 7. Jadi, ini data 84. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita cari nilai high sama low-nya. Oke, sekarang high dan low-nya adalah 0 dan 7. Dimana 0 itu adalah nilai indeks paling terendah, dan high itu dan 7 adalah nilai indeks high paling tinggi. Oke,
Selanjutnya kita tentukan adalah nilai middle-nya. Di sini berdasarkan hasil perhitungan nilai mid, yang diperoleh adalah nilai mid-nya adalah sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat masukkan ya, kita nilai yang ini kita masukkan ke dalam rumus, maka hasilnya ya ini 5,6477. Tapi kita bulatkan aja jadi 5. Kita ambil nilai yang paling depannya, nilai sebelum koma. Ini yang kita ambil sebagai nilai mid. Jadi gitu. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai mid, maka kita lakukan perbandingan. Oh, ternyata nilai mid yang di sini, nilai 5 ini, nilai di data indeks kelima ternyata dia lebih kecil daripada 84 atau nilai X yang dicari greater than 73. Nah, kalau misalkan dia greater than, maka langkah selanjutnya adalah yang abandon left side override basis. Nah, jadi yang langkah selanjutnya adalah low-nya kita perbaharui, di mana low-nya adalah middle plus 1. Maka sekarang low-nya adalah di sini. Otomatis middle position, karena kalau dilihat secara logik ya, exactly pasti dia ada di nilai di sini, nggak mungkin dia di sini secara logik ya. Kalau sudah tinggal ada dua data ini, tinggal dua data, low-nya sama dengan mid atau low sama high, otomatis nilai mid pasti di sini, exactly, nggak mungkin enggak. Maka secara otomatis nilai middle itu sama dengan 6 dan nilai middle itu sama dengan data yang dicari. Itu dua langkah saja. Seperti itu. Nah, itu aja untuk interpolation search. Jadi interpolation itu mungkin lebih gampang, untuk implementasinya agak mudah sedikit ya, karena dia hanya menggunakan rumus dan juga array-nya sudah harus terurut, jadi seperti itu interpolation search. Nah, mungkin itu aja sih untuk tutorial kali ini untuk algoritma searching yang interpolation. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanyakan, tinggal komen aja ya di link deskripsi di comment section sudah ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.